Compression yang menipu. Halo, kalian pengguna SND, nggak asing ya dengan compression ini yang biasanya merupakan karakteristik dari kebiasaan harga yang melakukan retest terhadap zona dari supply demand. Efeknya, zona tersebut di fill order dan akhirnya menjadi kosong. Dan ini contoh bagaimana terjadinya sebuah compression. Terjadinya sebuah retest ini memudahkan harga untuk melakukan drop atau kenaikan secara signifikan. Ya, nah, pernah nggak sih mengalami kasus di mana kejadiannya justru compression itu terjadi sebuah kegagalan, dan itu pernah terjadi kemarin di tanggal 23 Agustus 2024. Kejadian ini yang kita sebut sebagai pre-compression. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana caranya Anda antisipasi kejadian seperti ini? Yang parahnya lagi, kalau Anda melakukannya secara overconfidence, malah full margin, entry layer. Ada yang bilang akun kamikaze dari akun semut jadi akun gajah. Growth-nya gila-gilaan. Nah, sebelum saya lanjut di balik kegagalan terjadinya compression ini, jangan lupa Anda like, komen, juga subscribe. Kalau kamu nggak ingin ketinggalan free edukasi dan juga free mapping di channel yang eksklusif ini. Like, komen, dan juga subscribe itu gratis. Yuk subscribe sekarang dan jangan lupa bagikan informasi ini ke teman-teman trader Anda yang membutuhkan. Oke, yuk kita bahas untuk pre-compression atau compression yang gagal ini. Kejadian di mana terjadinya sebuah kegagalan dari compression ini sebenarnya sangat mudah sekali kalau kita tahu tentang range harga. Kita ambil contoh, ini adalah pair dari gold di mana sebelumnya sudah terbentuk sebuah pattern dari head and shoulder. Nah, oke, kalau kita lihat dari sini bagaimana ini adalah panjang dari sebuah headnya akan menjadi sebuah proyeksi jika berhasil break dari sebuah neckline. Dan yang kita lihat kemudian adalah harga memang bergerak turun, tidak terjadi sebuah retest terlebih dahulu. Oke, nah lalu kita melihat di sini terjadi sebuah imbalance yang lumayan signifikan lalu menyentuh wilayah dari area resisten. Di mana kita tahu bahwa area resisten inilah yang berpotensi menjadi wilayah dari area support. Sehingga ketika terjadi sebuah drop dari wilayah neckline lalu membentuk area supply, maka area supply ini menjadi area imbalance dari seller. Memang benar pada saat market naik itu membuat sebuah compression. Di sini letak masalahnya. Ketika terjadi penurunan harga, ketika harga bergerak turun menembus dari sebuah neckline, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Apakah harga berhasil kembali retest terlebih dahulu untuk melanjutkan penurunannya, atau malah langsung turun lalu menyentuh wilayah dari area resisten yang menjadi area support. Nah, ketika kita melihat pergerakan harga ini membuat sebuah compression, ya, maka compression ini bisa sangat membuat sebuah pergerakan yang anomali, di mana compression berpotensi gagal yang akhirnya kita sebut sebagai ya pre-compression. Perhatikan bagaimana sebuah area supply ini tidak mampu menahan harga sama sekali, dan kalau Anda melakukan entry layer pada area tersebut, maka yang terjadi adalah Anda mengalami kegagalan dan akhirnya malah margin call jika Anda tidak menggunakan MM dengan baik. Dan ketika terjadi break dari area supply ini yang kita sebut sebagai ignore supply, maka area demand yang terbentuk inilah yang bisa akhirnya membuat harga untuk naik kembali, di mana supply yang di break oleh area demand, di mana membuat base baru, maka kita sebenarnya bisa sangat mudah untuk melakukan entry on pullback, berharap ekspektasi harga naik. Ya, kita tahu bahwa area supply ini seharusnya melakukan proses retest dan akhirnya harga turun, atau kita sebut sebagai areanya akan berpotensi untuk mantul dibandingkan untuk di breakout. Tetapi ketika area supply ini tidak direspon atau kita sebut sebagai area ignore jadinya, maka base yang ngebreak inilah menjadi base yang important atau base yang sangat-sangat penting.
Dan itu terjadi bagaimana pada saat market berhasil break, lalu yang terjadi kemudian terjadi retest kembali yang ditandai dengan adanya shadow. Ini memberikan indikasi bahwa area demand sudah terbentuk, imbalance buyer sudah terjadi di situ, maka kita bisa melakukan entry buy searah daripada trend. So, jika Anda ketemu kasus semacam ini yang kita sebut sebagai entry led retest. Ya, ini bisa sangat menjebak buat kalian yang mungkin baru belajar SND, atau barangkali Anda yang sudah menggunakan SND cukup lama tapi Anda selalu gagal ketika menggunakan strategi dari compression. So, hindari sebisa mungkin entry led retest. Saya menganjurkan Anda untuk melakukan entry quick retest. Maksudnya adalah ketika terjadi break, Anda boleh melakukan entry sell ya, selama tidak hit target dari area terdekat. Dalam hal ini adalah area resisten yang berpotensi jadi area support. Akan tetapi jika market sudah hit target terhadap wilayah dari area ini, area targetnya, dan ketika Anda melakukan entry sell, maka ini kita sebut sebagai led retest. So, share video ini jika ini membantu teman-teman semua. Jangan lupa sekali lagi Anda like, comment, juga subscribe. See you guys di video berikutnya.